Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dari kelas 11 IPS 4 akan memaparkan tugas tentang konflik sosial. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pose with the fans. Dalam video ini kami akan membahas tentang materi kami, yaitu tentang pengertian, dampak, penyebab, dan macam-macam konflik sosial yang ada di dalam masyarakat. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan pengertian. Konflik sosial adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang saling menentang, berusaha meyakinkan atau menghancurkan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali disertai ancaman atau kekerasan. Sebab konflik sosial antara lain perbedaan kepentingan dan tujuan antar individu atau kelompok, perbedaan latar belakang budaya, agama, dan nilai, serta perbedaan pendapat dalam melihat suatu masalah. Konflik juga dapat dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat, komunikasi yang buruk atau kesalahpahaman, persaingan dalam merebutkan sumber daya, serta sikap emosional seperti egoisme, prasangka, dan intoleransi. Untuk bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku. Konflik vertikal, konflik antar komponen masyarakat yang memiliki hierarki atau kedudukan, dan contoh konflik antara buruh dan manajemen perusahaan atau pengusuhan lahan oleh aparat. Konflik horizontal, konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sama sejajar, contoh tawuran antar pelajar. Konflik antar suku. 2. Subjek yang terlibat. Konflik pribadi, konflik antar individu karena masalah pribadi atau perbedaan pandangan. Konflik antar kelompok, konflik antara dua kelompok sosial atau Dampak negatif konflik sosial, kerusakan harta benda. Konflik dapat menyebabkan perusakan fasilitas umum, rumah, korban jiwa, dan luka-luka. Konflik disertai kekerasan dapat menimbulkan korban fisik, bahkan kematian. Letaknya hubungan sosial itu hubungannya antar individu atau kelompok menjadi renggang. Muncul rasa benci dan dendam, disintegrasi sosial, persatuan masyarakat melemah dan dapat mengancam keutuhan bangsa. Gangguan stabilitas dan keamanan, kehidupan masyarakat menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Kerugian ekonomi, aktivitas ekonomi terhambat, pendapatan masyarakat menurun. Cara penyelesaian konflik: yang pertama, identifikasi masalah dan komunikasi. Menentukan sumber konflik melalui komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan pengendalian emosi agar tidak memperkeruh keadaan. Yang kedua, negosiasi dan kompromi. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan untuk mencari titik temu dengan saling mengurangi tuntutan sehingga tercapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, mediasi dan konsiliasi. Penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang berselisih tanpa keputusan yang mengikat. Yang keempat, arbitrasi. Penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang independen dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Yang kelima, adjudikasi. Penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau pengadilan. Upaya pencegahan konflik sosial. Yang pertama, ada menumbuhkan sikap toleransi, seperti menghargai perbedaan suku, agama, ras, agar tidak mudah terjadi perpecahan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi masalah, dibicarakan secara terbuka supaya tidak terjadi salah paham. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan hukum. Hukum ditegakkan secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, mengembangkan sikap saling menghormati hak dan kewajiban orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.